Saya mau tanya tentang apakah Yesus adalah Isa? Tapi kalau menurut saya sih bukan ya. Itu dulu deh, coba jawab. Yesus adalah Isa atau bukan? Isa yang di mana dulu? Isa, kalau menurut Islam kan Nabi Isa adalah Isa Yesus. yang di mana? Ya, kita tidak kenal Nabi Isa itu siapa. Kita tidak Oke, tahu itu berarti siapa. kayak ada kemarin dulu kan ada namanya hari perayaan kenaikan Isa Al-Masih ya. Berarti itu bukan kenaikan Yesus Kristus ya? Ya, Yesus dan Isa itu secara fonetik itu sama. Tapi pribadinya itu berbeda kalau dibandingkan dengan kitab sucinya mereka. Yesus itu adalah Isa. Yesus adalah Isa. Karena Yesus nama Indonesia dari Yunani, sedangkan Isa itu nama penyebutan orang Syria. Tapi pribadinya tetap kepada Alkitab. Sama seperti Jono. Jono di Indonesia disebut dengan Joko di Kalimantan. Kalau pribadinya sama mah nggak apa-apa. Tapi kalau namanya sama, pribadinya berbeda ya nggak sama. Jono di Kalimantan dengan Jono di Jakarta itu kan beda orang. Gitu. Jadi bedakan persamaan nama dan persamaan pribadi. Kalau disandingkan dengan iman abad ke-7, itu tidak sama pribadinya. Persamaan nama saja, pribadi tidak sama. Karena pribadi di kita tersalib, kalau di mereka diserupakan. Pribadinya kita lahirnya di Bethlehem, mereka di bawah pohon korma. Itu pohon korma yang nggak jelas di mana pohon korma itu ada. Ya, Yesusnya kita, Isanya kita itu lahir dari Maria, dari Yehuda. Ya, Isanya mereka lahir dari Maryam, dari Lewi karena saudara Harun. Oke, Ya. berarti berbeda Tidak jelas sama. ya. Oke, tidak sama, bagus. Oke, pertanyaan kedua, saya sering banget melihat bagaimana Yesus kita, raja kita dihina, gereja kita dihina. Terus saya sebagai pengerja juga di gereja, saya kadang-kadang suka ya sudahlah, ngapain kita ngebela Tuhan, Tuhan kita nggak perlu dibela. Tapi banyak sekali juga anak-anak Tuhan yang lain juga tetap kita harus bela, kadang-kadang juga yang seperti itu. Sebenarnya kita perlu ngebela nggak sih, dalam arti kita kayak ya menjelaskan sebenarnya kita nggak punya kapasitas itu, seperti kalau Bro Eria kan punya kapasitasnya dengan ilmunya. Nah, kalau dari saya sendiri saya rasa nggak perlu kita kayak contohnya kemana ada video di mana satu klub di negara mana saya lupa, Jepang kalau nggak salah, yang ada menggunakan tema Kristen, jadi ada salibnya, jadi kayak gereja tapi itu jadiin klub, boleh ngerokok, boleh minum. Nah di situ justru yang kepanasan, yang marah-marah malah umat Islam, yang komen yang seolah-olah kayak ayo anak orang Kristen kenapa nggak marah-marah sih, kok nggak mau ngebela, kok malah diem aja, kok malah santai aja gitu ya. Coba saya mau tahu intinya dari pertanyaan saya ini adalah apakah kita perlu untuk membela Tuhan kita yang dihina gitu. Ya, membela Tuhan kalau untuk membantu dia agar dia dimuliakan, itu nggak perlu. Membela dia agar dia memiliki apa yang dia tidak miliki, itu nggak perlu, karena semuanya milik dia. Bahkan dirimu sendiri dan saya ini miliknya dia. Saya tidak berhak mengklaim bahwa saya ini adalah milik saya. No. Ya, jadi kalau membela untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, atau kita membela karena motivasi dia tidak kuat, dia kurang kuat, atau dia kurang cerdas, dia kurang pandai, tidak perlu. Tapi pembelaan dalam iman kekristenan dimaksudkan apa? Untuk menguduskan namanya. Karena doa Kristus adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi pembelaan kita kepada iman kekristenan itu adalah untuk menguduskan Kristus dan karyanya, agar orang yang bisa diselamatkan itu tidak terhambat oleh karena tuduhan-tuduhan liar orang lain. Tuhan mengkehendaki semua orang diselamatkan, dan banyak dari mereka yang masih di luar tahta Kristus itu belum mau percaya kepada Yesus karena beberapa hal yang mengganggu mereka. Maka pertanggungjawaban iman itu dimaksudkan untuk menjawab kesalahpahaman mereka agar mereka tidak terlambat dan tidak terhambat masuk kepada Kristus. Jadi apologetika itu bukan untuk membela Allah karena dia kurang mulia, tapi apologetika itu adalah untuk
kita dijadikan alat membawa jiwa-jiwa ini kepada dia untuk dan demi kemuliaannya. Itu maksud apologetika. Jadi apologetika itu adalah untuk menguduskan Kristus dan karyanya dari tuduhan-tuduhan yang liar mengenai dia. Bukan untuk membela dia dalam pengertian harus begini, enggak. Salib dipijak-pijak orang, salib dibalik-balikkan orang, itu urusannya. Ya, kita nggak perlu, nggak boleh salib begini. Tapi ketika orang berkata, Yesus bukan Tuhan, luruskan. Kenapa? Itu untuk membawa orang agar tidak tersandung kepada siapa Kristus yang sesungguhnya. Ya, mau mereka bakar gereja, ya, mau mereka injak-injak gereja, injak-injak gambar Yesus, silahkan, itu urusan mereka. Tapi ketika mereka berkata Yesus bukan juru selamat, kamu harus menjawab itu. Kenapa? Agar orang tidak tersandung oleh karena tuduhan itu kalau kita tidak menjawab. Jadi bedakan pembelaan itu dalam pengertian makna dan konteks yang seperti apa. Ya, dia nggak perlu diapa-apain, dia udah mulia, dia yang udah punya segala sesuatu. Bukan dia yang butuh kamu, kita yang butuh dia. Ya, jadi karena kita butuh dia dan di dalam syukur itu kita berapologia, menguduskan namanya melalui apa? Apologetika dan pengajaran. Itu esensi apologetika. Menguduskan gereja. Oke, Bro Elia, nah, saya ngerti. Tapi apakah semua anak Tuhan? Semua. Bukan cuma yang punya. Rasul Petrus mengatakan, hendaklah kamu itu kepada siapa? Kita semua. Jadi orang Kristen itu harus berapologia. Masa kamu menerima yang enak-enak saja, tapi kamu tidak mau bersyukur kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kamu imani? Ketika orang menuduh itu Yesusmu itu bukan Tuhan, tapi kamu tahu, tapi kamu tidak mau jawab, di mana kasihmu kepada Allah? Kasihmu kepada Allah membiarkan Allahmu disalahpahami. Itu bukan kasih. Jadi semua orang Kristen wajib dan harus berapologetika, tapi dengan berbagai cara. Kalau cara saya itu eksklusifisme, ada yang inklusif. Ada yang dengan cara-caranya orang itu ada berapologetika. Tapi ketika orang menyatakan sesuatu yang salah mengenai imanmu, kamu harus jawab itu. Kalau dia tidak mau jawab, berarti dia bukan orang beriman. Oke, Kak Elia, pertanyaan para rasul itu memberi jawaban untuk semua. Oke, saya sudah paham. Oke, Kak Elia, pertanyaan terakhir saya adalah, Kak Elia ini statusnya evangelis, PDT, PDM? Saya tidak punya status apapun. Karena saya bukan orang teologi, saya orang bisnis, saya kuliah bisnis. Tapi saya merasa saya berapologetika karena saya bersyukur kepada Dia yang hidup. Jadi apologetika saya itu bukan karena saya terbebani, tapi karena saya merasa bahwa saya perlu berapologetika untuk mempertanggungjawabkan iman saya secara pribadi untuk tuduhan yang publik. Jadi apologetika saya adalah pertanggungjawaban iman saya secara pribadi kepada publik atas tuduhan orang mengenai iman saya yang juga kepada publik. Gitu. Kenapa? Jadi saya kalau Kak Elia ngerasa pendeta. Saya Kak Elia kan ngerasa kayaknya saya merasa Kak Elia punya PR nih dari Tuhan ya. Karena nggak semua orang punya dedikasi seperti ini. Kenapa Kak Elia nggak benar-benar mendalami lagi, maksudnya ya mengikuti prosedur yang ada, lalu ya Kak Elia bisa maju lebih lagi menjadi berkat, misalnya belajar teologi lalu mendapatkan ya itulah sebagai penamaan pendeta atau apa, sehingga bisa bicara di gereja-gereja lalu menjadi berkat juga kan buat anak Tuhan lainnya. Ya, itu kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau demikian, maka demikian. Tapi kalau Tuhan nggak mau begitu, ya nggak usah. Saya begitu saja. Melayani tidak harus dengan gelar pendeta. Rasul Paulus tidak ada gelar MTH, STH. Petrus nggak ada gelar MD, Pester itu nggak ada gelar. Tapi mereka orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hebat. Kualitas argumentasimu bukan dinilai dari gelarmu, tapi dinilai dari apa? Isi dan substansinya, apa yang kamu sampaikan. Banyak orang punya gelar, tapi mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa.
Banyak orang punya gelar, ada keselamatan di luar Yesus. Banyak orang punya gelar, titelnya tinggi-tinggi, mengatakan orang di luar Kristus pun selamat. Gelarnya begitu tinggi, titelnya berkata Roh Kudus itu istri saya. Oke. Kadang titel itu membuat kita jadi begitu. Ya.